pasal 47 ayat 13 sampai 14. Alkitab berkata terjadi kelaparan yang hebat di Mesir. Seluruh negeri itu tidak ada makanan sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka kemudian Yusuf mulai mengumpulkan saudara. Saudara tahu ya, 7 tahun masa kelimpahan. Tapi sebelumnya diawali dengan mimpi Yusuf yang ada di penjara. Dia menafsirkan mimpi raja dan kemudian dia diangkat untuk mengelola. Masa kelimpahan 7 tahun, 80% dikasih makan, itu untuk operasional. 20% dia simpan. Dia simpan sampai kemudian Alkitab berkata sampai pada masa 7 tahun kelimpahan lewat dan mulai masuklah tahun 7 tahun kekeringan yang besar. Terjadi kelaparan yang luar biasa seperti ayat yang saya baca. Kelaparan yang luar biasa. Lalu orang mulai dari berbagai belahan dunia, bahkan dari tanah Kanaan, mereka datang membeli hasil gandum dari Mesir yang dikelola oleh seorang anak Tuhan. Orang datang belanja dan Alkitab menceritakan pada satu kali, jadi dia mengumpulkan semua uang-uang mereka dan menyerahkan kepada Firaun. Akhirnya semua uang mereka di dompet-dompet, semua celengan habis, ludes. Akhirnya Alkitab berkata mereka menukar, barter antara gandum dengan kambing domba. Dan kambing domba sudah habis juga. Akhirnya Alkitab berkata aset mereka, tanah-tanah mereka juga digadaikan untuk bisa makan, bisa mangan. Karena habis masa kekeringan 7 tahun itu luar biasa. Kita baru berapa bulan sudah? 7 tahun kekeringan luar biasa. Katakan luar biasa. Karena mereka aset mereka jual habis. Setelah habis mereka datang menangis sama Yusuf. Om Sub, sekarang semua aset kami habis Om Sub. Beli kami, biar kami jadi budak Firaun. Perhatikan saudara, ini krisis yang begitu hebat. Krisis yang melanda Mesir dan seluruh dunia pada waktu itu begitu hebat. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf untuk mengelola. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, tapi yang penting yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, Kejadian 47 ayat 20 sampai 23 saya baca supaya saudara dapat memahami kondisi krisis yang hebat yang terjadi di tanah Mesir dan dunia pada waktu itu. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir. Tanah sudah dibeli nih. Tanah orang Mesir untuk Firaun. Sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Perhatikan saudara, ayatnya yang ke-22 yang penting saudara, perhatikan. Hanya jadi semua tanah mereka, bahkan diri mereka rakyat Mesir, diperhambakan kepada Firaun. Ayat 22 perhatikan. Hanya, katakan bersama saya, hanya. Khusus yang punya mulut, yang tidak punya mulut jangan ngomong. Katakan bersama saya, hanya. Hanya tanah para imam tidak dibelinya. Sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Semua kehilangan aset. Tapi hanya satu kelompok manusia yang tidak kehilangan aset. Mereka tetap punya tanah, bahkan mereka dapat tunjangan coy. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Jadi di tengah-tengah krisis yang hebat, krisis melanda bumi memang pada waktu itu, tapi di tengah krisis ada satu kelompok orang yang mereka tidak kehilangan aset, justru mereka mendapatkan tunjangan dari Firaun. Katakan wow dulu dong. Wow. Katakan wow, 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 wow. Itu artinya saudara lagi kagum itu saudara. Jadi semua lagi nangis, bahkan diri mereka semua aset harta habis. Diri mereka yang tadi gagah, yang tadi piara jenggot, sekarang harus dicukur jadi budak sekarang. Hanya satu kelompok manusia yang mereka tetap aman, tidak kehilangan aset. Kelompok itu namanya para imam. Bahkan mereka mendapatkan tunjangan dari Firaun. Katakan wow, 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 wow. Wow, 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 wow.
Jadi hanya kelompok para imam yang tidak kehilangan aset dan tanah mereka, dan mereka justru dapat tunjangan. Lalu mungkin saudara berpikir begini, wow, kalau begitu Pak Pendeta Obed Batlayar dan para pendeta yang lain, mereka adalah imam, jadi mereka dapatkan tunjangan. Saya mau beritahu saudara, salah besar kalau saudara berpikir begitu. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Lihat ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Imam yang dimaksud bukan cuma pendeta, coy. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, supaya saudara terhibur dan dikuatkan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamulah imamat yang rajani. Katakan bersama saya adalah imamat yang rajani. Dan karena itu aku pasti mendapatkan tunjangan dari pemerintah kerajaan sorga. Yang percaya katakan. Jadi saudara dan saya itu imam, coy. Karena kita imam, kita dapatkan tunjangan. Jadi kalau di bumi tunjangannya hilang dan habis, dari sorga masih tetap ada tunjangan. Dan saya berdoa, nasib para imam yang ada di Mesir pada waktu itu, demikianlah akan terjadi dalam hidupmu. Asetmu tidak akan hilang, tapi justru asetmu akan diberkati Tuhan, dan makin bertambah-tambah. Yang percaya katakan. Karena engkau tidak kehilangan, justru engkau mendapatkan tunjangan, sebab engkau adalah ambasador. Sehingga sekalipun di tengah krisis, ambasador tetap mendapatkan tunjangan dari sorga. Hari ini saya mau paus sebentar sebagai hamba Tuhan. Saya memanggil para suami. Hei suami-suami, hei bapak-bapak, saya mewakili Sang Raja di sorga, memanggil engkau sebagai imam di dalam rumah tangga. Jadilah imam di dalam keluargamu. Bangunlah mesbah keluarga. Bangunlah, bawalah istri dan anak-anakmu bangkit. Jadilah imam di dalam keluarga, supaya engkau berhak mendapatkan perlindungan dan tunjangan dari sorga. Saya single parent, Pak. Gak ada suami, gak apa-apa. Ibu bangkit dan jadilah imam bagi anak-anak. Pak, saya masih jomblo. Sudah, engkau jadi imam bagi dirimu sendiri. Perhatikanlah, saudara, kalau saudara dan saya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kita semua menjadi imam, menjadi imamat yang rajani, maka saudara mendapatkan protection. Katakan protection. Saudara mendapatkan proteksi, perlindungan, dan menerima tunjangan dari sorga. Katakan bersama saya, mulai hari ini saya harus jadi imam, supaya saya ada perlindungan dan tunjangan dari sorga. Sekalipun krisis, saya tetap tenang. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Di tengah krisis di Mesir, semua kambing domba asetnya habis, tapi imam tidak kehilangan aset. Kejadian pasal 47 ayat 19, perhatikan. Mengapa kami harus menjadi mati? Perhatikan ya, harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami. Ini karena krisis yang besar. Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, dan kami dengan tanah ini, tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Bukan cuma tanah, jadi tanah dan kami menjadi hamba bagi Firaun. Perhatikan, berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah ini jangan menjadi tandus. Nah saudara, sebenarnya ini tidak perlu terjadi kalau mereka mengerti firman. Perhatikan, mereka tidak perlu menjual semua aset mereka dan mereka menjadi budak. Ini tidak perlu mereka lakukan kalau mereka paham. Siapkan dulu 20% untuk mereka simpan. Saya mau beritahu apa itu 20%. 20%. Waktu engkau terima berkat,
10% itu milik Tuhan. Itu persepuluhan, kembalikan. Itu untuk menjadi pagar bagi aset. Dan kemudian 10% yang lain itu menjadi benih. Saudara harus belajar untuk menabur. Operasional cukuplah 80%. Maka saudara-saudara, perhatikanlah, di tengah krisis saudara tetap survive. Saudara akan tetap dipelihara Tuhan. Saudara akan tetap dicukupkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, persoalannya adalah banyak orang mau kasih persepuluhan, mau nabur itu khawatir, saya nanti kekurangan. Apalagi sekarang krisis nih, aduh susah nih. Saya mau beritahu, Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Alkitab berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum dan pakaian. Ini sandang, pangan, dan papan. Bukankah hidup itu lebih penting dari semuanya? Francis Chan dia berkata begini, khawatir berarti kita tidak cukup percaya kepada Tuhan. Matius pasal 6 ayat 30 sampai 32. Masalah utama adalah penglihatan kita yang lebih melihat krisis di dunia ini dan tidak percaya kepada penglihatan, perlindungan, dan tunjangan kerajaan surga. Persoalan besar di bumi ini bukanlah krisis. Look at me, lihat saya. Persoalan besar bukanlah krisis. Persoalan besar dari apa yang kita hadapi bukan krisis, tapi adalah cara pandang engkau terhadap krisis. Persoalan besar bukanlah krisis sekali lagi, tapi persoalan besar adalah cara pandang engkau terhadap krisis, saudara-saudara. Saudara, saya melihat ini semua hitam. Yang putih jadi hitam, apalagi yang hitam, saudara. Yang hitam tambah cemerlang tentunya, saudara. Jadi persoalannya bukan krisis, persoalannya dari cara pandang engkau terhadap krisis. Ketika engkau melihat krisis itu dengan kacamata dunia, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, maka engkau akan menjadi lemah, putus asa, dan mengasihani diri sendiri, dan tidak tahu mau berbuat apa. Caranya, saudara, lihat saya ke depan, saya akan menutup dengan cepat. Caranya adalah saudara harus copot ini kacamata dunia. Caranya supaya saudara bisa lepas dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam hidupmu, maka saudara harus copot ini kacamata yang membuat matamu menjadi kabur melihat tangan Tuhan. Caranya saudara harus ganti dengan kacamata sorga. Cara Tuhan memandang krisis, pasang kacamata sorga. Sekarang clear, semua jelas. Yang memang hitam tetap hitam, yang putih tetap putih. Yang begini nggak ada yang tersembunyi, son. Ini jelas, ini clear pandangannya. Ini adalah cara pandang sorga. Belajarlah untuk melihat krisis bukan dengan cara pandang dunia, tapi lihatlah dengan cara pandang sorga. Engkau percayalah